asatidzah, para hujjah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim saya kepada beliau. Alhamdulillah, 15 Ramadan 1442 Hijriah, Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih Allah berikan taufik dan hidayah untuk menikmati keindahan, keberkahan dan keamanan Ramadan di 1442 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, abad 5 Hijriah, 500 tahun setelah baginda Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau menulis masterpiece beliau, karya beliau yang paling terkenal. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam ini ulama faqih di bidang fikih, ulama alim di bidang tasawuf, ulama pakar di bidang nahwu, ulama yang mengetahui seluk-beluk sanad hadis dan lain sebagainya. Hujjatul Islam. Karya beliau Ihya Ulumuddin. Orang barat nyebutnya The Revival of Islamic Religion, kebangkitan ilmu Islam. Nanti karya beliau ini jadi referensi dari Montesquieu, referensi dari Bourbon, referensi dari Pansagnon, referensi dari yang paling galak di Italia saat itu, Nicola Machiavelli. Nah, ini Abu Hamid Al-Ghazali, apa yang disampaikan oleh beliau? Fa fasadul ra'aya bi fasadil muluk, wa fasadul muluki bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi istilahil hubbil mali wal jah. 3 komponen hidup. Nanti embrionya dari sini, muaranya nanti ke muttaqin. Jadi peradaban manusia tertinggi itu menurut syariat Islam, apa yang diajarkan oleh Al-Quran, apa yang diwasiatkan oleh hadis adalah orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Itu peradaban tertinggi. Dibalik oleh orientalis, peradaban tertinggi adalah manusia yang beradab. Nah, ini salah. Abu Hamid Al-Ghazali membuka ini semua. Fa fasadul ru'aya bi fasadil muluk. Fasadul ru'aya, rusaknya rakyat, hancurnya rakyat, masyarakat menjadi rusak dan hancur bi fasadil muluk, karena enggak beresnya kepemerintahan. Bi fasadil muluk, karena enggak benernya pemimpin. Bi fasadil muluk, karena negara pemerintahan tidak benar menjalankan pemerintahannya. Maksudnya tidak mendengarkan firman Allah, tidak mendengarkan sabda Rasul, tidak menyayangi ulama, tidak mencintai habaib, tidak menghormati orang-orang tua, sepuh, guru dan lain sebagainya. Di fasadil muluk. Pertama, wa fasadul muluki, dan rusaknya negara, hancurnya negara. Bi fasadil ulama, dengan hancurnya, rusaknya, turunnya, degradasinya moral nilai dari para alim, dari mukmin yang alim. Pertama, rakyat hancur karena negara nggak benar. Negara nggak benar karena alimnya tidak amanah. Alimnya, mukmin alim tidak memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan masukan, menganjurkan, menyarankan, mengajak, menyerukan kepada jalan Allah, mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulnya. Dan yang terakhir, wa fasadul ulama'i bistila'i hubbil mali wal jah. Fa fasadul ru'aya bi fasadil muluki, wa fasadul muluki bi fasadil ulama'i, wa fasadul ulama'i bistila'i hubbil mali wal jah. Rusaknya ulama, terdegradasinya ulama, nilai orang-orang alim turun runtuh karena hati mereka, otak mereka, pikiran mereka, fokus konsentrasi mereka tertambat oleh harta, oleh tahta, oleh wanita. 5 Hijriah, 500 Hijriah,
Sekarang 1442 Hijriah, hampir 900 tahun. Abu Hamid Al-Ghazali mengungkapkan masih berlaku sampai saat ini. Seolah-olah kalau ini terjadi, dan coba kita rasakan terjadi kan? Ada yang membackup, ada yang mensponsori, seolah-olah ada yang satu alim yang mencintai harta, mencintai tahta dan lain sebagainya, mobil mali wajah. Mereka mengatasnamakan ulama, mereka mengatasnamakan persatuan dan lain sebagainya, lalu membackup anak-anak muda, anak-anak liberal yang berpikiran terbuka untuk keluar dari keterkumpukan saat ini, untuk keluar dari dogma-dogma agama yang dianggap sudah kuno, sudah usang dan lain sebagainya. Lalu dianggap kajian ini bisa dinusantarakan, fikih bisa dinusantarakan, hadis bisa dinusantarakan, tafsir bisa dinusantarakan. Ini yang jauh dari muttaqi, jauh dari level takwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah virus yang paling membahayakan kita. Al-Faqih membaca sirah-sirah literasi dari abad 13, dari abad 7. Teori bujarah Belanda punya abad 13 Masehi, Islam masuk. Teori Makkah abad 7, ini yang paling memungkinkan, abad 7, 700 Hijrah, 700 Hijriah, 700 tahun setelah baginda Rasulullah hijrah. Abad 7 itu Ibnu Salah ulamanya, Asy-Syaikhan ini Imam Al-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, dua pendekar. Ada 4 pendekar, nanti Al-Fatih jelaskan. Coba uraikan sedikit. Ada 4 pendekar mazhab Syafi'i yang berjasa untuk kita semua. Fase pertama mereka melakukan tahrir mazhab, mengumpulkan, mengkodifikasi, menyeleksi pendapat-pendapat mu'tamad Imam Syafi'i, Asy-Syaikhan. Yang kedua nanti fase kedua ada Imam Ibn Hajar Al-Haytami, yang terakhir Imam Al-Nawawi. Nah, ini yang kita baca saat ini dari alim ulama kita, itu adalah pesan teringat mereka, pesan dari Quran dan hadis. Masya Allah, level muttaqin coba di Nusantara, ketakwaan di Nusantara. Sejuta problematika umat, kalau masih tidak kompatibel, tidak relasi, tidak berhubungan, nggak nyambung sama zaman sekarang, Nusantara ini Indonesia, bukan Arab. Bismillahirrahmanirrahim. 150 Hijriah, 150 tahun setelah baginda Rasul hijrah. Hijrahnya baginda Rasul itu dijadikan ide dari Sayyidina Ali untuk menjadikan tahun pertama hijrah. Hijrahnya baginda Rasul 622 Masehi, artinya ada gap rentang sejarah 622 tahun. Kita belum punya peradaban, kita masih barbar sebelum baginda Rasul diangkat menjadi Rasul. Barbar, jahiliyah, Arabi semua itu, Badui semua, nggak kenal hukum. Ketika Rasul datang, disempurnakan akhlak mereka. 622 Masehi, ada gap sejarah di sana. Orientalis, Yahudi, Nasrani ada di sana. Sayyidina Ali mengusulkan agar tahun pertama hijrah itu dinyatakan sebagai tahun pertama hijriah. Itu usul dari Sayyidina Ali. 150 tahun setelah baginda Rasul hijrah lahir Abu Abdullah Muhammad bin Asy-Syafi'i. 164 tahun setelah hijrah lahir Imam Ahmad bin Hanbal. Tahun 175 hijrah lahir Imam Al-Muzani. Tahun 475 hijrah lahir Imam Al-Juwaini. Lalu muncul abad 5-6 pemimpin terbesar Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Abad 7 ada Ibnu Salah, ada Asy-Syaikhan, dua pendekar pertama, Al-Imam Al-Rafi'i
dan Al-Imam An-Nawawi abad 8, artinya 800 tahun setelah baginda Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, muncul Imam Ibn Taimiyah. Salah pertama, ya hadirin, ini salafiyah pertama. Tetapi Muhammad Abdul Wahab bin Khalaf menyatakan Ibn Taimiyah sebagai pendapat Wahabi. Itu Wahabi, salafiyah Wahabiyah. Abad 8 Imam Ibn Taimiyah seera semasa dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Abad 90, abad 10 lahir Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, lahir imam besar kita Imam Ibn Hajar Al-Haythami, lahir Imam As-Suyuti, lahir lagi Imam Ahmad As-Salam Al-Qalyubi, nanti yang dengan Hasyatul Qalyubi wa Ubayrah. Abad 11 gapnya hilang lagi, muncul abad 12 Imam Ar-Ramli, terakhir nih pendekarnya dijuluki Asy-Syafi'i Shaghir karena kedalaman ilmunya, fakihnya Asy-Syafi'i Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Nama aslinya Syamsuddin Ar-Ramli, lahir di Ramallah, Palestina, yang saat ini tiap hari, tiap jam, tiap waktu dibombardir oleh Israel. Ramallah, Palestina, itu tempat lahir ulama besar Imam Ramli. Abad 13 lahir ulama besar lain dari Syekh Azhar, Syekh Al-Bajuri atau Al-Imam Syekh Al-Bajuri. Abad 14 lahir Islam Indonesia, lahir ulama dari Indonesia, Muhammad Ibn Umar An-Nawawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Maksud Al-Fakir dasar inilah urutan orang-orang bertakwa yang selalu memperhatikan umat. Dia menyeru dengan niat tulus, dengan keikhlasan, hati nurani yang bersih, tanpa ada ember apapun, tidak menakut bil mali wal jah. Yang paling jahat saat ini adalah virus buat kita semua, buat anak muda. Kajian fikih tentang nggak ketemu, nggak relevan zaman sekarang, nusantarakan. Kajian hadis saat ini nggak relevan dengan 2021 sampai 2024, nusantarakan. Kajian tafsir Hasyah Usawi, mungkin tafsir jalan lain atau Al-Qurtubi atau lain sebagainya, nggak relevan dengan kehidupan mereka, nggak relevan dengan fase-fase hidup saat ini, nusantarakan. Masya Allah. Padahal yang kita baca saat ini adalah buah dari ratusan tahun. Contoh, Imam Asy-Syafi'i lahir 153. Dia tulis karangan monumentalnya, karangan yang menjadi pegangan semua ulama-ulama di bawahnya, Al-Qum. Imam Ahmad Ibn Hanbal lahir ketika Imam Asy-Syafi'i umur 14 tahun. Selanjutnya Imam Al-Mizani lahir ketika Imam Syafi'i berumur 25 tahun. Al-Qum belum ada yang berani syarah saat itu. Belum ada yang berani memberikan komentar saat itu. Tampil Al-Imam Al-Muzani, sahabat terdekatnya, salah satu dua murid Imam Asy-Syafi'i yang terbaik selain Imam Ahmad bin Hanbal. Tampil Imam Al-Muzani mensyarah Al-Qum. Apa karangannya? Al-Mukhtasar Al-Muzani. Lama ini bertahan Al-Mukhtasar Al-Muzani. Al-Mukhtasar Al-Muzani bertahan sampai 475 tahun, 475 Hijriah. Dari 175 Hijriah ketika Al-Imam Al-Muzani lahir, baru lahir 475 Hijriah Imam Al-Juwaini, baru dia syarah. Syarah apa? Syarah yang ditulis oleh Al-Mukhtasar Al-Muzani, disyarah oleh beliau, disyarah oleh Al-Juwaini, Imam Haramain, Imam Abu Al-Mahalli Al-Juwaini. Terkenal syarahnya adalah Nihayatul Matlab. Dari Nihayatul Matlab ini abad 56 lahir Imam Ghazali. Dia ringkas lagi, dia syarah lagi, karena dianggap kodifikasi Syafi'i, teori Syafi'i terlalu luas, terlalu gampang, terlalu lebar, sulit umat memahami. Jangankan ulama pun sulit memahami saat itu. Tampil Hujatul Islam mensyarah Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab anak dari Al-Mukhtasar Al-Muzani. Al-Mukhtasar Al-Muzani anak dari Al-Qum.
Imam Ghazali syarah Minhajul Ma'tab. Al-Basit ketika dibaca selesai masih terlalu luas, masih terlalu gamblang, masih terlalu lebar. Ada jutaan problematika yang harus diselesaikan oleh umat saat ini. Ingat, ini 700 tahun setelah hijrah. Lalu Ghazali ikhtisar, diringkas. Al-Basit ini diringkas menjadi Al-Wasit. Al-Wasit setelah selesai diringkas dibaca masih terlalu luas lagi, diringkas kembali menjadi Al-Wajiz. 3 ikhtisar. Al-Wajiz masih terlalu luas, diringkas kembali oleh Imam Ghazali menjadi Khulasah, rangkumannya masih tebal. Lalu abad 10 Hijriah bertahan. Dari abad 6, 7, 8, 9 bertahan. Tulisan-tulisan Imam Ghazali bertahan. Al-Khulasah anak dari Al-Wasit, Al-Wajiz anak dari Al-Wasit, Al-Wasit anak dari Al-Wasit, Al-Basit anak dari Nihayatul Ma'tab, Nihayatul Ma'tab anak dari Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani anak dari Al-Um. Paham? Itu tadi Al-Wajiz. Dari Al-Wajiz lahir Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini pendekar pertama Syafi'i. Dia menyadari umat ulama nanti ke depan butuh pendapat-pendapat yang resmi. Tahrir madhab fase pertama dimulai oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Butuh umat ulama seluruh kaum muslimin butuh pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang resmi, yang muktamad. Ada risalatul awal, ada qaul jadid, ada qaul qadim, risalah Baghdad, risalah Qahirah, risalah Khairul Masih. Perlu tampil Imam Rafi'i mensyarah Al-Wajiz Al-Ghazali, Al-Fathul Aziz wa Syarhul Kadir. Terbuka pintu semua itu. Selain mensyarah Al-Wajiz, Imam Rafi'i juga mengikhtisar Al-Wajiz. Apa ikhtisar dia? Mukhtasar Al-Muharrar. Al-Muharrar ini menjadi gerbang bagi Imam Ibn Hajar Al-Haythami untuk tampil. Imam Rafi'i menyelesaikan tugasnya, belum selesai Imam Rafi'i menyelesaikan tugasnya, meninggal. Tampil Imam Ibn Hajar Al-Haythami, tampil Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mensyarah Al-Muharrar menjadi Minhajul Talibin. Dari Minhajul Talibin lahir ribuan kitab-kitab. Karena kalangan dia Al-Imam An-Nawawi, Rawdatul Talibin, Al-Majmu' dan lain sebagainya. Dari sini muncul fase kedua tahrir mazhab Imam Ibn Hajar Al-Haythami dengan karangan Tuhfatul Muhtaj, tuhfah persembahan muhtaj buat yang membutuhkan kita semua. Lahir lagi Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i Shaghir, memparipurnakan tugas dari Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, disempurnakan oleh Imam Ar-Ramli. Pendekar terakhir keempat mazhab Syafi'i. Dia tulis Nihayatul Muhtaj. Dari Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Minhajul Talibin, lahir kitab-kitab yang sekarang kayak masyhur bawahi, kayak Izzat bawahi, kayak Ma'ul Madani, kayak Zaini, semua bawahi ulama-ulama kita hasil dari situ. Anak dari Minhajul Talibin, Minhajul Talibin anak dari Al-Muharrar, Al-Muharrar anak dari Al-Waziz, Al-Waziz anak dari Al-Wasit, Al-Wasit anak dari Al-Basit, Al-Basit anak dari Nihayatul Ma'tab, Nihayatul Ma'tab anak dari Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Muzani anak dari Al-Um. Artinya ilmunya jelas dari Imam Syafi'i. Lalu 2021 enggak ketemu di kitab itu, Nusantara. Alhamdulillah. Nusantara. Dari abad 7 masih enggak pernah terdengar Minangkabau, enggak pernah. Adat bahasa Indi syarat bersandi agama enggak pernah. Karena bertentangan dengan syarat, bertentangan dengan adat, bertentangan dengan makhluk dan sebagainya, tolak Islam di Minangkabau kan enggak pernah. Seluruh adat tunduk. Karena Muktamar Syafi'i bukan untuk kepentingan Arab, Muktamar Syafi'i bukan untuk kepentingan Muslim dan lain sebagainya, Muktamar Syafi'i bukan untuk kepentingan Asia Tenggara,
Muhtar Syafiq untuk rahmatan lil alamin. Tidak bisa berusaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tantangan terbesar bagi kita. Hubbil mali wal jah. Karena hubbil mali wal jah, mereka membackup anak-anak muda liberal, anak-anak muda yang hilang arah. Mereka tersesat di jalan yang terang, bukan di jalan yang gelap. Mereka tersesat di jalan yang terang. Semua Nusantara. Kenapa? Karena fasad ulama bismillah hubbil mali wal jah. 950 tahun yang lalu Abi Hamid Al-Ghazali telah mewanti-wanti kepada kita. Saat ini kita merasakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khulasan singkat dari Al-Faqih. Insyaallah bermanfaat untuk Al-Faqih sendiri dan seluruh jamaah. Apa yang kita saksikan di sini bukan sebuah kebetulan. Yang kita saksikan di saat ini adalah bukan sebuah kebetulan. Ini adalah desain besar. Desain besar yang 900 tahun yang lalu sudah diwajibkan oleh Qutul Islam. Kurang lebihnya Al-Faqih mohon insyaallah bermanfaat. Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita. Wabil khusus 15 hari ke depan, insyaallah 14 hari lagi Allah jadikan Ramadan ini menjadi ibadah ladang ama ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.